Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa selalu cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Jangan lupa makan makanan yang sehat, minum air putih yang banyak, cukup istirahat, dan jaga kebersihan lingkungan dan rumah kalian. Oke, hari ini kita mau belajar matematika. Kita melanjutkan materi sebelumnya tentang pecahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya anak-anak, pada pertemuan kali ini Bulfa akan campur menggunakan dua bahasa ya, supaya teman-temannya bisa mengerti. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke dalam materi, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan juga mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mind map. Mind map for the multiplying fraction. Multiplying fraction with a fraction and multiplying fraction with a whole number. Bulfa punya peta konsep dalam pembelajaran hari ini. Perkalian pecahan terbagi menjadi dua. Ada perkalian pecahan dengan pecahan dan perkalian pecahan dengan bilangan bulat. Learning objective. After learning this session, I hope the student will be able to recognize the word of mean multiply. You can describe the procedure for multiplying fraction and determine the product of two or more fractions by applying the procedure above. Determine the product of a whole number and a fraction by applying the above procedure, and recognize that the result can be simplified by dividing the numerator and the denominator by their GCF or greatest common factor or by cancelling common factor. Pada pembelajaran kali ini, setelah kalian belajar, Bulfa harap kalian dapat memahami apa itu makna dari perkalian pecahan. Lalu kalian
Bulfa harap juga bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tata cara atau step-step untuk mengalihkan pecahan. Bulfa juga harap kalian dapat menemukan hasil dari perkalian dua fraction atau lebih dan juga perkalian dari fraction dengan bilangan bulat menggunakan prosedur yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Selain itu, Bulfa juga harap kalian dapat menemukan hasil yang paling sederhana dengan membagi penyebut dan pembilang dengan FPB dan common factor juga. Before we continue to the next material, let's review the previous material. The least common denominator or LCD is the smallest number that can be a common denominator for a set of a fraction. LCD, also known as the least common denominator. It is the lowest number you can use in the denominator to create a set of equivalent fractions that all have the same denominator. And the greatest common factor, or GCF, is the largest positive integer that divides evenly into all number with a zero remainder. Di sini ada kata-kata LCD dan GCF, atau kalau dalam bahasa Indonesia istilah LCD itu disebut dengan KPK dan GCF disebut dengan FPB. KPK dan FPB digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang sama saat kita menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Itu dapat membantu kita dalam menyamakan penyebutnya. Dalam pembelajaran perkalian, LCD dan GCF tidak digunakan untuk menyamakan penyebut, namun GCF akan digunakan saat kita akan menyederhanakan pecahan menjadi pecahan yang lebih sederhana. And here is it. This is the procedure of multiplying fraction. There are 3 steps to multiply fraction. The first is multiply the numerator or the top number, and then multiply the denominator is the bottom number, and the last is simplify the fraction if needed. Oke anak-anak, ini adalah langkah-langkah untuk mengalihkan pecahan. Ada 3 langkah dalam mengalihkan pecahan. Yang pertama, kalikan pembilang. Kalian tahu kan pembilang itu yang mana? Pembilang itu adalah angka yang berada di atas. Setelah kalian mengalihkan pembilang, lalu kemudian kalian kalikan penyebutnya. Penyebutnya adalah angka yang berada di bawah. Setelah kalian kalikan, maka sederhanakan pecahan tersebut jika dibutuhkan. Jika kalian rasa pecahan tersebut sudah pada bentuk yang paling sederhana, maka kalian tidak perlu menyederhanakannya lagi. Namun jika pecahan yang kalian masih dapat disederhanakan, sederhanakanlah dengan membaginya menggunakan FPB-nya. Kalian bisa menemukan common factor-nya, lalu kalian bagi angka-angka tersebut dengan common factor-nya. This is the example. Bulfa punya contoh untuk membuat kalian lebih memahami tentang perkalian pecahan. Bulfa akan kasih contoh di sini adalah 1/2 dikali 2/5. Langkah pertama, multiply the top number or the numerator. Langkah pertama adalah kalikan angka yang berada di atas atau yang kita sebut sebagai numerator, yaitu angka 1 dan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu kita lanjutkan kepada langkah yang kedua. Step 2, multiply the bottom number. Langkah kedua adalah kalikan angka yang berada di bawah yang kita sebut sebagai denominator, yaitu angka 2 dan angka 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita sudah dapat jawabannya ya, 2/10. Lalu karena Bulfa rasa 2/10 ini masih bisa kita sederhanakan lagi, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Step 3, simplify the fraction. Karena FPB dari 2 dan 10 adalah 2, maka 2 dan 10 Bulfa akan bagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi
Jawabannya adalah 1/5. 1/5 adalah jawaban yang menurut Bulfa sudah paling sederhana, karena 1 tidak bisa dibagi angka lain selain angka 1. Multiply fraction and whole number. In this slide, I will give you an example. Example about multiply fraction and a whole number. Okay, the example is 2 out of 3 times 5. 2/3 dikali 5. Nah, anak-anak, kalau ada seperti ini, kita harus membuat 5 ini menjadi fraction. Membuat bilangan bulat 5 ini menjadi sebuah fraction. Gimana caranya? Kalian tinggal menambahkan angka 1. Di bawahnya menjadi 5/1. Jadi step pertama, step 1 is a make the whole number a fraction by putting it over 1. Jadi 5-nya menjadi 5/1. Jadi 2/3 dikali 5/1 sama dengan. Next, kita lanjut ke step 2. Step 2, multiply the top number or the numerator. Langkah kedua adalah mengalihkan angka yang berada di atas, yang kita sebut sebagai numerator atau pembilang. Di sini pembilangnya adalah 2 dan 5, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Next, step 3, multiply the bottoms or the denominator. Langkah ketiga adalah mengalihkan angka yang berada di bawah, yaitu yang kita sebut sebagai denominator atau penyebut. Denominator di sini adalah angka 3 dan angka 1. 3 dikali 1 sama dengan 3. The exercise. I will give you 8 number for you to do. And after finish, please send it back to me by email or WA, and I will correct it. Thank you. Try your best. Okay guys, here are the material for today. I hope you will understand the material given. Always do the best and try and don't give up. Keep your health and stay happy. Please send back the exercise to the homeroom teacher. Thank you for your attention. Bye bye. See you to the next math class.